Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot ya. Seperti biasa kita akan mereview dan juga menganalisis beberapa emiten sekaligus ini nanti kita akan bahas juga. Ada teman-teman yang ini ya request ya beberapa emiten. Itu akan kita bahas juga. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ya, saya di sini ada swing trading, belajar swing trading one on one selama sebulan, ada 4 kali pertemuan. Dan khusus untuk bulan September ini sudah ada yang daftar ya beberapa, dan kuotanya udah tinggal 3 ya ini. Jadi per bulan itu saya batasi kuotanya itu ada 5 ya maksimal, dan ini masih ada slot 3 orang lagi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dan juga berminat silahkan untuk langsung check out aja ya. Ini 300.000 dengan 4 kali pertemuan, tentu harganya masih terjangkau. Kalau misalnya masih belum minat juga gak apa-apa. Ini ya, saya juga ada ebook, ada kelas menulis juga, terus ada komik dan lain sebagainya. Ini juga ada grupnya, grup gratis ya. Nah, jadi untuk bulan September ini udah saya batasi 5 ya maksimal, dan ini sisa 3 orang lagi kuotanya. Jadi bagi yang minat silahkan untuk mendaftar. Untuk testimoni batch sebelumnya itu sudah pernah saya bahas juga ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah daftar, dan semoga bisa bermanfaat karena di sesi CSAT ya, Cuan Slot Swing Trading Academy, CSTA maksudnya, CSTA itu nanti akan ada sharing-sharing dan simulasi, screening dan lain sebagainya. Jadi praktiknya langsung ya, ini praktik langsung. Bagi teman-teman yang minat silahkan ya langsung check out itu tadi. Oke. Jadi tanpa berbahasa-basi lagi, karena ini saya nanti juga ada jadwal ya untuk ngajar di hari ini untuk kelas ya. Maka kita langsung bahas di pembahasan utamanya. Nah, bagi teman-teman yang minat nanti akan saya taruh di linknya saya taruh di kolom komentar ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas beberapa pantauan ya, dan juga emiten ya seperti biasanya ya. Terus habis itu ini ada yang request juga. Nah, sebelum itu saya mau bahas ini, nyenggol kripto dikit ya. Jadi saya tuh punya channel kripto sebenarnya, ini bisa teman-teman cek. Ini saya udah upload di tanggal 12 Agustus ya, dan baru 32 subscriber. Nah, bagi teman-teman yang mau meramaikan tolong ya, silahkan bisa dibantu. Bagi teman-teman yang sudah mendukung terima kasih banyak ya. Jadi ini saya punya channel kripto, Narayana Crypto Sinyal. Dan ini untuk saya mau bahas ini hype ya. Hype ini udah tembus ini dan udah saya bahas ya. Nah, ini pada waktu itu ini ya, dia masih di persimpangan. Nah, ini saya proyeksi dia jebol dan terjadi. Dia masih ada bekasnya, dan bahkan jebolnya lebih ya, melebihi target saya cuma di 68, ini malah lebih. Dan ini kalau kita tarik lagi ke sini, nah ini udah masuk ke dalam area supply-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman bantu untuk dukung ya channel kripto saya ini, namanya Narayana Crypto Sinyal. Nanti akan saya taruh juga di kolom komentar. Oke. Ya itu aja sih, saya pengen bahas nyenggol kripto karena kebetulan saya juga aktif di kripto ya, market kripto. Bagi teman-teman yang kebetulan juga aktif di kripto silahkan ya, nih subscribe channel kripto saya. Oke, itu aja. Kita langsung lanjut ya. Jadi saya mau bahas pertama itu pantauan ya teman-teman. Jadi pantauan ini di hari Selasa kemarin VKTR ini kan ada 3 ya. Ini udah kena semua sebenarnya. Satu sih yang belum kena. Tins ya, Tins ini belum kena ya. Nah, VKTR, Sliss dan ISAT nih udah jalan. Tins sebenarnya udah jalan ya, cuma nggak kena area pentingnya. VKTR juga nggak kena area pentingnya sebenarnya, tapi dia bisa buy on breakout ya. Ada keterangannya ya di sini. Nah, ini. Nah, bagi teman-teman yang mau join silahkan langsung gabung di membership ya, cuma 20.000. Nah, saya nggak mau membahas itu karena kan ini sebenarnya udah bisa kita anggap ya, clear ya, meskipun yang satu ini masih belum ya, tin sini masih belum sebenarnya ya. VKTR Sliss ini udah kena areanya, dan udah saya katakan ya bahwasanya untuk TP-nya nggak muluk-muluk ya, TP1 aja dulu nggak apa-apa. Jadi nggak yang agresif. Jadi kena TP1 langsung cabut aja itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah, jadi ini udah aman ya, sebenarnya udah aman semua. Nah, saya mau bahas ini. Jadi
hari ini tadi kan saya nggak upload ya. Hari ini sama kemarin saya nggak upload untuk pantauan karena apa? Karena balik lagi ya, saya pengen menyelesaikan atau menghabiskan pantauan yang belum jalan. Karena takutnya nanti kalau kebanyakan pantauan teman-teman bingung ya, bingung dan yang belum jalan nanti jadi terbengkalai atau tertinggal. Nah makanya saya pengen kawal dulu sampai benar-benar dia at least ada pantulan lah. Nah ini berhubung 3 ini udah ada pantulan, maka saya pengen bahas untuk pantauan besok ya. Untuk pantauan besok, jadi gini teman-teman, sebentar. Ini ya, jadi gini. Kemarin itu saya sudah nih untuk nulis ya teman-teman, untuk saya tulis di catatan. Ini nggak saya masukin ke pantauan memang tuh ya teman-teman. Jadi ini nggak saya masukin di pantauan ya. Ini saya taruh di catatan pribadi saya. Jadi saya nggak ngasih pantauan karena ya itu tadi, saya pengen nyelesain dulu yang sudah-sudah. Nah baru ketika sudah selesai ya saya akan mengeluarkan pantauan yang terupdate atau terbaru ya. Nah kebetulan karena kemarin-kemarin itu masih belum jalan, ya akhirnya meskipun saya nggak ngasih pantauan, saya tetap mengukur performanya. Nah ini kebetulan kemarin itu saya bukan iseng sih ya, emang saya analisis ya, dan ketemu ada 2 emiten yang bisa dipantau. Nah fast ini kemarin memang turun ya, merah ya, merah tapi masih kena area pentingnya. Nah terus habis itu sorenya saya melihat ada total juga. Nah keduanya ini masuk ke dalam pantauan. Dan untuk hari ini tadi kalau teman-teman tahu, untuk fast dan total itu udah kena area penting. Dan siapa fast ini loncat ya. Nah ini kemarin tuh di sini teman-teman, dia udah kena area pentingnya dan tadi dia loncat. Oke. Nah habis itu yang satunya total ini juga sama, dia kena area pentingnya lalu dia ada pantulan. Nah ini kan kemarin ya, kok kemarin ini kan tadi ya. Nah, ini kemarin, nah, ini tadi dia kena bawah terus habis itu mantul. Ya memang masih belum seberapa sih ya, cuma ada pantulan lah. Terus hari ini tadi saya juga nyatet ya, ada beberapa poin. Ini kedua ini masih sama isatin, makanya saya eliminasi jadi ada 3, APLN, PIPA, RMKE. Ya kita bisa lihat untuk performa ketiga-tiganya APLN. Nah ini ini hari Kamis tadi ya, di sini kena area pentingnya terus habis itu ketarik ke atas. Ya masih 5%-an sih sebenarnya. Terus ada PIPA. Ya PIPA. Nah ini juga sama, dia ketarik ke bawah terus habis itu ada pantulan lagi. Ini ya di sini, pas di sini ada ketarik ke bawah dulu terus ada pantulan. Ini bahkan di atas ini lebih tepatnya di sini sih ya. Ini kalau kita lihat dia open di sini. Oke. Terus habis itu ini sempat ada itu ya, sempat ada pantulan, sempat ada rejection di bawah ya teman-teman. Ini bisa kita lihat dulu ya untuk pipa. Sebentar, ini saya lihat dulu. Nah ini ya, ini ada pantulan ke bawah. Oke. Terus habis itu dia ketarik ke atas. Nah ini ke 160-an ya. Nah ini teman-teman, 14% ya. Nih pipa. Terus satunya lagi RMKE. Ini di catatan pribadi ya teman-teman, bukan di grup atau dimanapun. Jadi ini sifatnya memang hanya iseng-iseng aja, saya tetap mantau performa meskipun nggak ngasih pantauan gitu intinya. Ya, ini RMKE ini tadi juga sama, ini di sini terus ketarik ke atas. Ya, ini masih kecil juga sih, masih apa? Di bawah 5% dan ya so far sih dari ini ya semuanya ini ada pantulan semua. Nah ini pantauan yang nggak saya kasih ya, karena memang ini sifatnya adalah saya cuma nguji ya, ini cuma nguji, ini hanya catatan pribadi saja ya. Ketika
saya nggak ada pantauan yang saya paparkan di membership, maka saya coba untuk ngukur performanya. Ya ini tujuannya apa ya? Tujuannya biar saya tahu performanya ini gimana sih, gitu ya. Meskipun saya nggak ngasih pantauan. Nah, kebetulan besok saya udah ada pantauan baru, jadi bisa dipantau aja, bisa disimak di channel khusus membership atau di di video khusus membership ya. Bisa dipantau aja di video khusus membership. Nah itu ini ya. Ini udah kita bahas. Sekarang kita langsung bahas untuk ini emiten seperti biasanya ya. Yang pertama kita akan bahas IHSG ya tentu. Nah untuk IHSG sendiri kemarin saya kan memproyeksikan dia at least ada nguji bawah ya. Tapi ternyata dia nggak nguji bawah, dia langsung gap up ya. Ini gap up lagi dia. Dia bikin gap lagi, ini gap up ya. Dia gap up. Dan ya ini dia sebenarnya ini di persimpangan ya. Ini dia dibilang closing di atasnya pattern sih menurut saya masih belum ya ini. Ini tinggal kita lihat reaksinya besok sih sebenarnya. Ya ini ada katalis positif ini ya karena ada itu ya. Termasuk salah satunya ada notulensi dari FOMC. Terus ada kabar dari US ya. Makanya kripto kan juga hijau ini. Bitcoin bahkan tembus 72.000 USD. Ya. Nah, ini untuk daily-nya atau kita lihat weekly ya. Nah, ini secara weekly tentu kita tinggal tunggu konfirmasi besok ya hari Jumat. Semoga dia benar-benar bisa closing di atas sini ya, 6.517. Semoga ya. Kalau itu terjadi, bukan nggak mungkin ya. Dia akan ngejar garis selanjutnya di sini 6.700. Ini weekly ya. Ini kalau dia besok bisa closing at least di atasnya 6.517, maka ada kecenderungan minggu depan possible dia ngejar 6.700. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah saya tulis ya. Ini teman-teman bisa cek aja di investing.com artikel saya. Ini kemarin baru saya upload ya. Nih untuk Bumi, IHSG sama BBRI. Ini udah saya tulis ya kemarin, ini bisa teman-teman baca. Ya. Ini bisa teman-teman baca. Oke. Nah, itu di investing.com. Oke. Nah, jadi itu ya. Yang mau saya bahas adalah IHSG ini weekly at least kalau besok itu udah closing di atas 6.517 tadi ya, maka kecenderungan dia bisa ngejar 6.700 ini. Ya. Ya kita doakan lah semoga ini masih menguat, karena kalau dari candlestick memang ini cenderung solid ya. Meskipun dari 4 jamnya baru kelihatan ini, untuk menjelang closingnya ini baru kelihatan ada ekor. Tapi kalau secara daily ini termasuk cukup solid ya. Termasuk cukup solid. Dan kalau dari 1 jamnya ini sebenarnya posisi udah di atas ini ya, garis pattern sebenarnya ya kalau dari posisi. Cuma ini masih belum valid karena apa? Karena kita tinggal lihat besok sih respon dari opennya market seperti apa ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini udah mulai di fase yang cukup krusial untuk bisa menentukan IHSG lanjut apa enggak ya. Ini semoga ya, ini karena udah di ujung pattern juga ini, semoga ya arahnya ke situ, ke sini ya. Ntar nah ini arahnya ke 6.700 ya. Dari awal saya bilang kan ini lebih condong ke ascending triangle ya. Cuma ya nggak apa-apa lah, itu namanya dinamika market ya, namanya analisis teknikal. Itu kan setiap orang punya penilaian dan juga sudut pandang masing-masing. Ada kan waktu itu perdebatan ini tuh ascending triangle atau rising wedge, atau bahkan ada yang bilang ini double bottom, double top. Ada yang bilang waktu itu double top ya. Terus banyaklah dinamika yang terjadi ya. Sebenarnya sah-sah aja ya orang yang namanya analisis teknikal ya. Apabila punya beda pandangan ya it's okay, wajar. Yang penting nggak sampai meremehkan atau merendahkan orang lain ya. Ya ini kan sebenarnya sama ya kayak analisis pertandingan sepak bola. Tiap orang kan punya penilaian berbeda terhadap satu tim ya. Jadi ya wajar lah, beda pandangan, beda pendapat itu wajar. Ya kalau menurut saya pribadi memang dari awal saya bikin ini ya, ini cenderungannya ascending triangle ya. Ya itu ya. Untuk weekly semoga aja balik lagi tadi ya, dia bisa closing di atas 6.517.
Kalau itu terjadi, saya yakin minggu depan possible dia nguji 6.700 ya. Tuh, ini untuk IHSG. Disclaimer on, sebelum video ini kita lanjut, saya mau disclaimer bahwasanya apa yang saya sampaikan adalah opini pribadi saya, analisis pribadi saya. Jadi jangan diikuti secara 100%. Teman-teman harus bisa menganalisis secara mandiri dan harus mampu memilah dan memilih pertimbangan-pertimbangan secara rasional. Jangan atas dasar kata orang ya. Jadi harus dipilah segala informasi, termasuk informasi dari saya. Nah, ini sekarang kita lanjut untuk bumi. Bumi seperti yang saya katakan kemarin ya, ini kecenderungannya ada main-main di area sini. Dan untuk skenario dia uji bawah dulu ternyata nggak terjadi juga ya. Ini kemarin saya skenario at least ada nguji bawah dulu baru ada pantulan. Ternyata dia langsung mantul, langsung open menguat. Nah, ini sekarang dia bisa closing di 190, maka bukan nggak mungkin ini kita geser aja ya ke sini. Oke. Ini ada possible untuk dia nguji 195 lagi ya. Waktu itu, waktu pas di sini sudah saya bilang ya, area pentingnya 174 ini udah diuji dan dia mantul. Ya, congrats ya yang sudah nunggu di sini. 10% ya lumayan ya, 9% lebih. Ya, ini untuk bumi so far view saya masih sama, arahnya ke 195. Dan semoga sama kayak IHSG ya, bisa jebolin resisten kuatnya. Kalau IHSG tadi kan resisten kuatnya di 6.500-an ya, 6.517. Kalau si bumi di 195. Semoga ini bisa jebol dan closing solid di atasnya ya. Ini untuk bumi. Kita ke dewa. Ya, dewa ini kemarin saya memproyeksikan bahasanya dia at least nguji bawah dulu ya, nih. Terus habis itu ini di sebelumnya sih, ini di hari sebelumnya ya. Ini sama, ini langsung gap up dia. Ini nggak termasuk hari ini ya. Ini kemarin, dan saya kemarin kalau nggak salah view saya itu ya, ini dia masih berkutat di sini terus ya. Ini masih ada possible untuk dia berkutat di sini dulu, baru ada konfirmasi untuk naik. Nah, ini ternyata langsung gap up dia. Ya, ini langsung gap up dia. Nih, dia meninggalkan gap lagi dan sekarang tertahan di sini. Nah, ini gimana nih untuk kedepannya? Nah, ini kalau kita lihat ya, secara struktur ya, ini secara struktur menurut saya ada possible untuk dia kembali lagi nguji atas ya. At least terdekat di 468 lah ya. Itu ya untuk dewa. Tanpa berbahasa basi, menurut saya ada possible untuk ke situ. Karena ini secara pola candlestick ya. Ini bisa untuk, menurut saya ya, disclaimer on, bukan ajakan membeli ataupun menjual. Ini ada possible untuk uji at least 468 ya. Dan untuk support terkuatnya di mana untuk sekarang terdekat di 450 dan yang penopangnya 440. Penopang keduanya di sini 426 sampai 434 ya. Ya itu. Kita langsung aja karena habis ini saya langsung zoom ya, one on one. Cuan ini nggak sesuai ya dengan yang saya proyeksikan. At least dia nguji MA dulu kayak ya. Dia nguji MA dulu. Dia sama ya, langsung gap up. Ya inilah, apabila ada sentimen news yang mendukung, maka skenario yang sudah kita susun ya kayak gini. Ini kan idealnya ya dia uji sini dulu baru mantul gitu ya. Saya nunggu kayak gitu soalnya, dia nguji sini dulu baru mantul. Ya kayak bikin buntut lah. Tapi ternyata dia langsung ngegas. Ini kan dia langsung gap up juga nih. Ini kalau kita lihat dari 4 jam nih pasti ada gap up-nya. Dari 1 jam ya. Dari daily gak kelihatan. Nah, kelihatannya di 1 jam, mohon maaf. Kelihatannya di 1 jam ya. Ini tipis sih. Ini ya. Tipis banget, tapi dia open langsung loncat ya ini. Dia open langsung loncat. Gak mampir ke bawah dulu. Ya ini kita hapus aja karena udah fail. Ya ini kecenderungannya ya sama sih, ini main-main di sini dulu. Ya, ini sayangnya di 1 jamnya nih nggak closing di atas 825 ya. At least di 830 kayak
Ya tapi kalau kayak gini masih bisa untuk nguji, setidaknya ya ini masih bisa sih untuk ya coba untuk jebolin atas ya, ini masih bisa ini. View saya masih sama ya, tuh view saya bahasanya dia arahnya ke nih. Ini kita geser aja kali, atau nggak usah lah, biar di sini aja lah buat dokumentasi ya. At least dia nguji di 930 ya, atau kalau sekarang di 920. Ini view saya masih sama. Kita ke BRPT. Kita cepet-cepet ya, karena ini banyak juga nih yang request ya. Yang pertama ada Raja PTRO, terus habis itu ada BSD ASPR SCMA, terus ada juga MBMA SIP. Kalau baik ini, aduh mana ya, agak susah ya, tapi cobalah nanti saya lihat ya. Baik ini gimana ya, penuh dengan bisa dibilang manipulasi lah ya, bukan manipulasi tapi lebih ke pergerakannya nggak terkendali ya. Jadi bisa dibilang kalau saya pribadi sih menghindari saham-saham kayak gini ya. Itu tadi ya, kita langsung lanjut untuk pembahasannya BRPT ya. Ini BRPT ya, ini kemarin ya, ini view saya yang kemarin di hari Rabu, dia uji bawah ya, ketarik. Nah ini seperti yang saya bilang kemarin, area lingkaran ya, bahasanya dia possible untuk bermain-main di area lingkaran lagi, dan ini terjadi. Dan sekarang dia bisa harinya untuk closing di atas 1870. Nah seperti yang saya bilang sebelumnya, tunggu di atasnya 1870 ya untuk time frame 4 jamnya. Nah ini bisa untuk dipantau nih sekarang ya, ini bisa untuk dipantau, menurut saya bisa lah ini dipantau, karena ini arahnya sebelum ke sana ya, sebelum ke view saya kan di 2000 ya. Nah ini sebelum ke sana ya, ini ke sini dulu 1920 ya, ini ke sini dulu nih. Oke. Ini untuk BRPT. Jadi view saya seperti itu, ini at least ke 1930 atau 20 lah ini. Ya, ini untuk BRPT. Jadi seperti itu. Kita tandain aja kali ya. Nah, ini. Ya. 1920. Ya, ini at least ke situlah. Sebentar ya. Nah, oke, ini arahnya ke sini dulu, baru nanti dia uji untuk ke atas 2000. Oke, ini untuk BRPT view saya seperti itu. Lanjut ke BBRI dan BBCA. Nah ini BBRI kemarin juga sudah saya katakan ya, bahasanya ini mulai menarik untuk dipantau. Nah ini view saya kemarin kan naik ya. Nah ini ya naik beneran. Ini view saya sebelumnya ya, dia beneran turun ini ke 3040. Terus mantul ya. Ini dari sini kalau masang ya sampai ke sini udah 3%, lumayan ya. Sangat lumayan ya. Nah, ini view saya kan kemarin ke atas ya ini. Ya. Ya ini ke atas beneran. Dan untuk target di mana? Karena ini udah di atas ya. Ini udah bisa closing di atas dengan kayak gini. Ini kan closing dia di 3120 ya, di atasnya itu ya. Sekarang closing di 3140. Dan kalau kita lihat secara view ya, untuk si BBRI untuk terdekatnya di sini ya 3330 sampai 3340 ya. Itu untuk si BBRI untuk targetnya ya. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Ya bener tadi ya. Nah ini menurut saya ada probabilitas untuk dia uji ke situ. Oke. Ya ini untuk BBRI teman-teman. Kita langsung lanjut ke BBCA. BBCA sama ya. Ini dia ada pantulan. Dia masih bertahan nih di MA dan ada pantulan. Ini area pentingnya di sini ya sekarang. Area pentingnya. Kemarin saya proyeksi kayaknya ini turun dulu ya. Ya. Dan balik lagi karena ya ada sentimen, akhirnya membuat ya ini dia loncat ya.
Nah ini untuk daily seperti itu, ini masih tertahan, tapi ini at least menurut saya sih udah deket ya untuk dia nguji 6400. Jadi view saya sama seperti ini ya. Jadi kita geser aja ke sini dan ini ke sini. Nah view saya seperti ini. Jadi view saya nggak muluk-muluk. Kita hapus aja lah, gini aja. Ya ini terdekat di sini dulu. Ini untuk BBCA ya. Jadi view saya ke 6500 terdekatnya ya untuk si BCA. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan request ya, karena ini udah hampir jam 7 malahan. Saya harus cepet-cepet. Yang pertama apa ini? Raja ya. Yang pertama Raja. Oke, Raja udah di sini, udah ada pantulan ya. Ini ada pantulan. Menurut saya bisa dipantau aja ya. Ini udah bisa kita pantau karena ya balik lagi ya. Ini bisalah ini untuk at least uji ke sini dulu ya. Tapi untuk jangka pendeknya ya ini jangka pendeknya bisa ke situ lah. Tapi untuk area supportnya terdekat di mana? Di sini yang saya lihat ya. Nah 820 sampai dengan 810. Ini untuk Raja ya. Jadi ini view saya masih bisa untuk dia mantul ya. Ini bisa untuk mantul dia. PTRO targetnya tertera ya, udah kelihatan ya ini 850 sampai dengan 860. PTRO ini kan juga pernah masuk pantauan ya. Dan ini udah kena target selisih 50 ya, 5600 doang, nggak sampai 5650. Tapi udah kena target 5350 dari bawah sini 4870 sampai ke atas ini 14%, lumayan ya. Ini udah checklist ya, udah clear. Dan untuk sekarang gimana ini? Ya ini kalau kita lihat dari daily ya, dia masih kayak gitu. Ya kalau short termnya secara jangka pendek perhatikan aja 5200 sama dengan 5100. Ya 125 lah. Jadi area pentingnya supportnya itu di 5200 sama dengan 5150 ya, 5150 sama dengan 5200. Saya ulangi, support kuatnya itu 5200 sama dengan 5150. Ini untuk PTRO view saya ini masih strong ya, ini masih strong, masih koreksi wajar lah. Ini habis nguji sini gagal. Ya ini masih koreksi wajar lah ya. Masih wajar, ini masih arahnya masih uptrend ya. Untuk time frame kecil. Untuk time frame 4 jamnya juga masih uptrend ya. Nah untuk time frame daily-nya ini masih kepentok sama MA 200-nya ya ini. Jadi kalau mau lebih aman lagi, tunggu dia bisa closing di atas 5350. Tapi kalau mau secara konservatif ya itu tadi 5200 sama dengan 5150. Ya ini sih area ini ya. Area ini juga bisa jadi patokan nih, masih bisa berlaku ini. Ini kan bekas pantauan ya. Nah ini. Selanjutnya apa ya? BSDE, ASPR, SCMA banyak juga ya. BSDE. Ya BSDE dia gap up. Untuk sekarang perhatikan aja gapnya ini sih 620 sampai 635 ya, atau lebih tepatnya di 625 ya. Di 625 ini perhatikan aja 625 ya teman-teman. Kalau menurut saya sih ini masih ya, ini masih anu lah, ini masih bisa untuk strong lah, ini masih bisa strong ya. Perhatikan aja 625 aja ya, itu untuk batas toleransinya di sini 610. Tapi kalau untuk area kedua di 625, area pertama di 635 itu ya, perhatikan aja itu. Nah, ini menurut saya sih masih bisa untuk menguat ya. Ini masih bisa untuk probabilitas ya, ini wajar lah ini terjadi koreksi dulu. Setelah ini ada buntut panjang nyentuh atas, koreksi. Ya ini wajar sebenarnya terjadi seperti ini. Ya asalkan apa? Asalkan dia agak jebol dari ini tadi 610 ya. Ini perhatikan aja nih area pentingnya. Jadi batas toleransinya itu batas apa namanya? Area pertamanya 635. Kalau misalnya sampai 610 itu berarti ini 4% ya tuh.
Ini untuk BSDE menurut saya sih masih cukup strong ya. Perhatikan aja ini 620, 625 dan 610. Kalau 635 nya terlalu deket ya. Tapi gak apa-apa lah, diperhatikan aja 635, 620, 625 dan 610. Atau di sini ya untuk daily-nya 595. Sama saya membahas ini PSAB nih masuk pantauan terbang dia. ini kurang ajar juga nih. Dia jebol kan, ini pernah masuk pantauan terus dia jebol sampai bawah nih, area 3-nya nih jebol sampai bawahnya area ketiga. Ya, tapi ketarik lagi dia. Nah, setelah itu gila nih. Naik dia. Ya inilah seni di market nih seperti ini. Mohon maaf sebentar ya teman-teman, saya membalas yang habis ini kelas itu saya bilang sebentar lagi. Oke, ini PSAB ini masuk pantauan tapi terbang dia. Ya udahlah, kita langsung lanjut ya. Tadi apa ini BSD ASPR. Kita ke ASPR. Nah, ini untuk ASPR nih ya, seperti yang tertampil untuk area pentingnya di 155 ya. 155 ini adalah area penopangnya. Jadi perhatikan aja untuk ASPR di 155. Mohon maaf saya agak nggak fokus karena sambil bales. Oke, udah ya, 155 ya. Terus kalau daily ya, kalau kita lihat ini dari strukturnya ini masih oke ya. Ini masih bisa lanjut sih sebenarnya nih. Tapi perhatikan aja ya 155. Intinya itu ya 155 itu untuk area weaknessnya. 155 sampai 152 lah itu area weaknessnya. So far gak ada hal yang perlu kita bahas lagi karena ini strukturnya ini masih anu lah, ini masih bisa untuk potensi menguji 165 ya. Terus apa? CMA. Aduh, banyak juga nih. Ya, SMA nih udah naik juga. Ini udah pernah masuk ke dalam analisis juga ya. Lupa saya di bulan berapa itu. Pas di sini ya, bulan-bulan Juni ya berarti. Ini masih ada. Ini tadi saya tarik garisnya. Nah, ini dia udah di atas ini ya. Ini perhatikan aja ya. Kalau ini kita bisa lihat untuk area pentingnya sih sebenarnya udah kelihatan ya di mana, di 214 ya. 212, 214. Tapi lebih tepatnya sih di 214 ya. Tapi kalau mau lebih kuat itu di 212. Jadi area vitalnya bisa kita simpulkan di 212 ya. 214 ini terlalu minor ini. Ini minor ya, antara dua itu ya, 212 sampai dengan 214 itu minornya. Oke. Ya, ini kecenderungannya masih baru awal breakout ya. Ini baru awal banget dia breakout, dan kalau kita lihat kalau mau lebih aman ya, kalau mau lebih aman tunggu dia konfirmasi closing di atas 224. Karena kalau kita lihat ini secara historical dia kalau habis nyentuh sini gagal, itu arahnya turun lagi dia. Jadi kalau mau lebih aman konfirmasinya tunggu aja dia closing di atas 224 ya. Nah, ini dia untuk area pentingnya ya, untuk daily atau untuk 4 jam, mohon maaf. Itu ya di sini ya 212 itu sebagai area vitalnya. Menurut saya ini masih cukup strong ya. Cuma harus hati-hati juga ya. Karena balik lagi ini dia habis nguji ya, nguji terus ke reject. Tinggal kita tunggu konfirmasinya besok. Terus MBMA ESIP ya. Nah, itu dua itu terakhir untuk baik, mohon maaf ya. Baik ini agak susah nih mau dianalisa tuh. Karena gimana ya? Nih apa ya, kayak terlalu ekstrim. Mau dianalisa pun ini analisis pakai teknikal ya, itu agak nggak kepake. Nggak begitu kepake ini pakai teknikal. Nah, apa yang mau dilihat? Ini sebelumnya pernah masuk pantauan ya, tapi saya cancel waktu itu. Saya cancel karena udah nggak sehat ya, udah ngejar terlalu tinggi.
Udah kita buang aja, kita cancel. Ini pernah masuk pantauan teman-teman nih di sekitar sini ya, di sekitar sini bulan-bulan Juli itu kalau nggak salah. Terus dia kan sempet naik tuh, sempet apa, terbang duluan, terus akhirnya saya cancel. Oke. Nah itu tadi apa sih, MBMA SIP ya. Nah, ini terakhir teman-teman. Untuk MBMA sendiri ini juga pernah saya bahas ya, sudah pernah saya analisis. Ya ini sekarang posisi dia bisa closing di atas 560. Ini sebenarnya cukup menarik ya. Ini cukup menarik ya teman-teman, ini cukup menarik, bisa dipantau aja. Jadi bisa kita lihat untuk area pentingnya di mana untuk sekarang 555 sampai dengan 545 ya. Area pertama, area keduanya di sini 530, 520. Dan ini menurut saya ya, ini menurut saya kecenderungannya nih masih bisa untuk uji atas. Oke. Ini masih bisa ini untuk uji atas. Cuma kita tunggu dulu. Ini biasanya terjadi koreksi wajar ya. Ada retracement. Tapi kalau ini dia udah bisa closing kayak gini sih menurut saya bisa lah ini untuk uji atas. Jadi perhatikan aja area yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk SIP juga sama ya. Ini pantauan yang nggak jalan-jalan ini. Ini pernah jalan sekali tapi nggak nyentuh target, nggak nyentuh 143, cuma nyentuh sini 138 ya. Nih, cuma nyentuh sini, nggak nyampe target saya kan, target satu saya kan 143 ya. Ini di sini nggak nyentuh, dia cuma nyentuh sini nih. Kalau teman-teman kelihatan nih ada buntut panjang nih. Nah ini sampai sekarang nih masih di sini-sini aja nih. Ya kalau SIP sih sebenarnya sama ya kayak oils, sabar-sabaran sih sebenarnya. Ini kan juga di sini-sini mulu ya. Ya ini kalau mau lebih aman lagi ya nunggu dia bisa closing di atas 128. Cuma ini secara view ya, menurut saya ini masih bisa, ini possible untuk balik lagi ke dalam sini, balik ke area dalam sini ya. Jadi ini sabar-sabaran aja, toh kan masih di area pentingnya nih ya. Ini masih di area pentingnya, jadi sabar-sabaran aja. Untuk areanya ini tertera ya, untuk target juga tertera. Target disesuaikan aja ya, jangan ikut-ikut saya ya. Ini bisa mulai dari 134, 138 gitu-gitu ya. Oke teman-teman, itu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam.